Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Marujulinda dari kelas 12 IPA 1. Ingin membacakan tentang tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Pertama, saya akan membacakan tentang Jenderal Sudirman. Sudirman tidak hanya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama, tetapi juga menjadi yang termuda dalam sejarah. Pada usia 31 tahun, dia sudah bergabung dengan para pahlawan kemerdekaan yang lainnya untuk berjuang mengusir penjajah Jepang, Belanda, dan sekutu. Selanjutnya ada Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama atau sering disebut dengan NU. Sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasan yang lestari hingga sekarang. Selanjutnya ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suraningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu aktivis pergerakan nasional. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantara telah berperan besar dalam pendidikan Indonesia. Perguruan taman siswa adalah salah satu hasil jeripayahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja. Selanjutnya ada Bung Tomo. Sutomo alias Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dan dalam melawan kembali tentara Belanda dalam pertempuran 10 November melawan NICA atau Netherlands India Civil Administration. Bung Tomo yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan merdeka atau mati dalam pertempuran berdarah di Surabaya tersebut. Pertempuran di Surabaya tersebut kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengordinasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut dengan triumvirat kemerdekaan Republik Indonesia pada awal berdirinya Republik. Syahrir juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya ada R.A. Kartini. Sebagai salah satu pahlawan wanita, Raden Ajeng Kartini telah berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan semasa hidupnya. Latar belakang bangsawan ini tidak lantas membuatnya tunduk kepada para penguasa dan nilai-nilai mereka yang konservatif. Malah Kartini dinilai telah mempelopori bangkitnya perempuan pribumi dengan pemikiran yang lebih modern. Selanjutnya ada Kapitan Patimura. Thomas Matulesi atau lebih dikenal dengan Patimura adalah pahlawan bangsa yang berperan sebagai panglima perang dalam melawan rakyat Maluku dengan tentara VOC Belanda. Dengan wibawa dan kepemimpinannya, Patimura berhasil menyatukan kerajaan Nusantara, tepatnya Ternate dan Tidore, untuk menghadapi penjajah pada tahun 1817. Selanjutnya ada Cuk Nyaddin. Merupakan pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Pada masa Perang Aceh, Cut Nyaddin ikut melakukan perlawanan dengan memimpin rakyat Aceh untuk menyerang Belanda. Selanjutnya ada Raden Dewi Sartika. Salah satu pahlawan perintis kemerdekaan wanita Indonesia, pendidikan yang diterimanya sebagai keturunan Ningrat menginspirasi Raden Dewi Sartika untuk memperjuangkan hak pendidikan kepada rakyat pribumi dengan membangun sekolah khusus wanita. Selanjutnya Sultan Hasanuddin. Dijuluki sebagai ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Setelah naik tahta menjadi sultan dari kerajaan Goa, ia berupaya menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil Indonesia
Timur dan memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada pihak kompeni Belanda. Selanjutnya ada Tan Malaka, salah satu pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia yang sering dilupakan jasanya. Beliau berperan besar dalam perlawanan melawan kolonialisme bangsa Belanda. Pemikirannya yang tertuang dalam berbagai tulisan telah menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahril, dan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah. Selanjutnya Marta Christina Tiahahu, pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia berikutnya merupakan anak dari Kapitan Paulus Tiahahu yang turut membantu Kapitan Patimura dalam perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1817. Marta Tiahahu adalah satu dari segelintir perempuan yang terjun ke dalam perang melawan Belanda di Medan secara langsung. Usia yang masih muda tidak membuatnya gentar dan takut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau sering dikenal sebagai Bung Hatta adalah salah satu pahlawan nasional yang berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semangat patriotisme Bung Hatta telah tumbuh sejak ia masih muda dengan partisipasinya sebagai aktivis, anggota dari organisasi pergerakan nasional, hingga menjadi negarawan yang turut mendampingi Soekarno untuk memperjuangkan Indonesia dari penjajah Belanda. Terakhir, Soekarno, sang proklamator, berbicara tentang perlawanan kemerdekaan nasional Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa sang proklamator kemerdekaan itu sendiri. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia yang juga berperan sebagai pencetus dasar negara Pancasila yang kita gunakan hingga saat ini. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno merupakan tokoh penting yang telah menginspirasi masyarakat Indonesia dalam perjuangan mencapai gerbang kemerdekaan. Tentu masih banyak lagi tokoh-tokoh nasional yang masih berperan, yang sudah berperan pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Cukup, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tokoh-tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan di Indonesia. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.